Halo guys, balik lagi sama gue Noval, YouTube channel Koinvestasi. Jadi hari ini gue pengen bahas tentang Solana, dimana satu hari yang lalu tuh lagi kena masalah. Tapi apakah benar ini masalahnya dari Solana, apa dari pihak lain? Langsung aja kita bahas, karena kebetulan kalian juga request nih. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Jadi guys, satu hari yang lalu ada kabar kalau misalnya blockchain Solana itu kena attack alias kena hack. Dan yang kena hack itu adalah beberapa dApps atau aplikasi yang lumayan gede lah dalam ekosistemnya Solana. Terus jumlahnya tuh nggak main-main guys, karena katanya sampai sekitar 500 juta. Terus juga ada angka yang signifikan dalam waktu yang cepat, yaitu sekitar 6 juta yang hilang dalam waktu 10 menit. Jadi guys, peringatan pertama itu datang dari PackShield Alert, salah satu akun di Twitter yang suka ngasih warning tentang hacking-hacking yang terjadi di blockchain-blockchain dunia kripto. Jadi guys, menurut laporan dari PackShield Alert, itu tuh ada sekitar 8 juta US dollar yang hilang dari blockchain Solana dalam hack pertamanya. Terus ditambah lagi ada sekitar satu shitcoin yang bernilai sekitar 570 juta US dollar. Tapi ini tuh shitcoinnya emang illiquid alias nggak bisa dijual karena dia likuidasinya tuh rendah banget. Jadinya yang dihitung tuh cuma 8 juta US dollar ini. Tapi balik lagi 8 juta US dollarnya ini tuh 6 juta US dollarnya hilang cuma dalam waktu 10 menit. Alias berarti hackernya kencang banget, karena kemungkinan besar menurut para analis-analis on-chain ini, hacker-hackernya tuh udah belajar dari hack sebelumnya. Karena Solana tuh kalau kalian ingat udah kena hack sekitar 2 kali sebelum kejadian ini. Kenapa bisa kena hack? Karena balik lagi guys, di dunia blockchain tuh ada dua hal yang ibaratnya trade off atau harus dikorbanin, antara dia pengen ngedepanin keamanan atau pengen ngedepanin kecepatan transaksi. Nah, jadi Solana seperti yang kita lihat tuh mengedepankan kecepatan transaksi, plus juga mengorbankan sistem desentralisasi yang nggak sepenuhnya diimplementasikan hingga saat ini. Karena ada beberapa pihak yang berkuasa lumayan gede lah dibanding validator-validator lain di blockchain Solana. Jadinya udah nggak terlalu decentralized, terus sekarang nggak terlalu aman juga karena mengedepankan kecepatan tadi. Jadinya balik lagi sekarang Solana sifatnya emang lagi kayak server jaringan internet biasa lah bisa dibilang, tapi emang pakai public blockchain aja. Dan ini sebenarnya bukan hal yang buruk kalau misalnya improvementnya dari security-nya tuh dilakukan, tapi sayangnya Solana tuh nggak belajar dari kesalahan kemarin lah, karena terjadi hack yang ya relatif sama, bahkan lebih parah lagi. Kabar ini tuh beredarnya lumayan cepet juga karena ada beberapa pihak di pasar kripto termasuk CEO-CEO dari proyek lainnya yang mengabarkan dan menganalisis sendirilah kejadian hacking ini. Salah satunya adalah Emin Gun Sirer yang merupakan CEO dari Avalanche, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab atas blockchain Avalanche. Jadi dia ngasih tahu kalau misalnya sekarang tuh Solana lagi dalam kondisi yang rentan karena ada hack yang gede lah ibaratnya. Jadi dia ngomong kalau misalnya sekarang tuh udah ada 7.000 lebih wallet yang terkena dampak dari peretasan ini. Terus juga angkanya nih masih meningkat. Ini tuh meningkatnya kemarin lah ya, karena sekarang udah mulai ditangani lah. Jadi kemarin tuh kecepatan hacknya itu ada di sekitar 20 wallet per menit. Jadinya ada 20 wallet per menit yang kena hack oleh hackernya. Jadi ini bisa dibilang penyerangan yang paling besar lah yang terjadi terhadap Solana, karena hackernya jago banget. Karena ini cepet banget jujur, 20 wallet per menit itu cepet. Terus untuk saat ini sebenarnya banyak banget spekulasi, tapi kabar baiknya udah diklarifikasi lagi nih sama Solana. Terus beberapa aplikasi yang terikat sama blockchain Solana yang kena hack ini. Karena ada 3 nih yang dikabarkan terikat banget sama kondisi peretasan ini. Jadi 3 aplikasi yang paling terikat sama peretasan ini adalah Phantom Wallet, Magic Eden, yaitu marketplace NFT terbesar di blockchain Solana saat ini. Terus ada lagi satu lagi adalah Slope Wallet, yaitu ekosistem Solana yang merupakan wallet juga. Jadi intinya waktu peretasan terjadi kemarin, Phantom Wallet tuh langsung bikin publikasi yang intinya ngasih tahu kalau sekarang tuh Phantom Wallet lagi mendalami nih kasus peretasannya terjadi karena apa dan gimana sih ini bisa terjadi dan kenapa bisa terjadi intinya. Terus juga dia sebenarnya nggak tahu persis ini apa aja penyebabnya, makanya sampai sekarang tuh masih memberikan informasi yang agak-agak rancu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus juga kemarin Slope Wallet tuh bikin publikasi yang sama, di mana Slope Wallet ngomong kalau misalnya sekarang mereka lagi mendalami kejadian ini dan mereka bilang ini tuh ya masih dalam batas wajar. Tapi ternyata tweetnya tuh di-delete guys. Jadi ini gue cari lagi dan bisa dilihat ini tweetnya hilang karena emang sekarang Slope Wallet bikin publikasi baru lagi. Terus yang terakhir Magic Eden, NFT marketplace dari Solana juga bikin publikasi yang sama. Intinya mereka tuh lagi mendalami banget lah kejadian hack ini karena emang 3 ekosistem tadi yang paling kena imbasnya, karena emang mayoritas eksploitasi wallet dan smart contracts-nya tuh terjadi dalam 3 aplikasi ini. Banyak banget investor yang nyalain Solana karena kejadian ini, karena dianggap blockchain-nya nggak aman dan juga ya rentan banget lah terhadap peretasan. Tapi ini nggak sepenuhnya benar karena ternyata ada efek-efek lain yang membuat hacking ini terjadi. Nah, jadi ada salah satu analis on-chain di Twitter namanya ZaxXBT. Dia tuh kayak fokusnya emang analisis keamanan di blockchain.
yang intinya ngomong kalau misalnya hack ini tuh udah direncanain sejak 7 bulan yang lalu. Jadinya wallet-wallet yang terikat sama hack ini tuh 7 bulan yang lalu dikasih duit nih sama satu akun dari Binance. Jadinya sebenarnya menurut gua kalau misalnya ada yang paham sama blockchain forensik, hackernya ini tuh bisa di-track karena balik lagi kalau udah ada keterikatan sama centralized exchange, berarti di centralized exchange itu ada biodatanya karena kan kalau mau pakai Binance harus KYC dulu atau isi biodata lah. Jadi ya bisa di-track kalau misalnya Binance mau ngasih tahu nih siapa datanya atau orang yang terikat sama hack ini. Tapi balik lagi kayaknya Binance kan juga terikat sama privacy rights alias yang nggak bisa ngasih bocorin data semena-mena lah. Makanya ini masih ya kayak 50-50 lah. Jadi belum tahu bisa di-track atau enggak. Jadi hari ini kejadian ini tuh udah didalami lebih lanjut dan ternyata ketahuan nih menurut Solana ini tuh bukan salahnya blockchain Solana. Karena menurut pernyataan dari Solana langsung katanya nggak ada kriptografi atau teknologi yang terkompromis alias nggak ada yang bocor lah apapunnya dari Solana. Dan ternyata Solana ngomong tuh kalau misalnya ini adalah salahnya si Slope Wallet, yaitu yang wallet tadi yang hapus tweet. Jadi katanya Slope Wallet tuh agak teledor dalam menjaga keamanan datanya dan ujung-ujungnya karena ada satu wallet yang bocor dan dari satu wallet itu tuh bisa mengakses semua wallet, kayak ada celaknya lah ibaratnya gampangnya. Jadi intinya karena ada kesalahan di Slope Wallet, jadinya ya bisa banyak bocor ke ekosistem Solana lainnya. Tapi guys, Solana ngasih tahu kalau misalnya Slope Wallet tuh masih relatif aman karena mayoritas dana yang disimpan di Slope Wallet itu disimpan di Cold Wallet atau hardware walletnya Slope. Jadi yang di hardware wallet atau yang di cold wallet tuh masih aman, tapi beberapa yang disimpan di hot wallet itu ya udah terkompromis, makanya bisa jebol dan bisa dapat informasi-informasi untuk masuk ke ekosistem Solana lainnya. Bahkan katanya ada beberapa akun Trust Wallet juga yang terkena hack karena balik lagi Trust Wallet sekarang udah integrate ke Solana. Makanya ini benar-benar nyebar langsung lah dan hackernya kenapa gue bilang jago banget karena ya dari celah itu bisa masuk ke ekosistem lainnya. Dan ini jarang banget terjadi kalau dari pengalaman gue. Kenapa gue bisa bilang ini bukan salahnya Solana? Karena ternyata Phantom juga udah bikin publikasinya sendiri untuk permasalahan hack ini. Jadi intinya Phantom ngasih tahu kalau misalnya ya dia setuju sama pernyataannya Solana dan ngasih tahu kalau misalnya yang terkompromis alias yang kena bocor datanya adalah Slope Finance Wallet alias Slope Wallet tadi yang gue bilang. Terus intinya sekarang Phantom tuh nyaranin investor-investor yang tadinya pakai Slope Wallet untuk mindahin dananya nih dari Slope Wallet ke hardware wallet alias cold wallet kayak Ledger, terus juga Trezor yang intinya udah pernah kita review lah. Terus juga seperti yang kalian lihat di sini, Phantom langsung nge-quote pernyataan publikasi dari Slope Finance atau Slope Wallet ini sendiri. Jadinya Slope Wallet juga udah bikin publikasi yang intinya ngomong emang mereka mengaku salah lah karena ada data yang bocor. Jadi intinya kalau di bahasa permudahnya, ini ada satu akun Twitter namanya Fubar. Dia tuh adalah salah satu penggiat DeFi dan NFT juga yang intinya ngomong kalau misalnya ya Slope Wallet sebenarnya tuh bukan ada seed phrase atau data yang bocor. Tapi katanya ada yang menggunakan Slope Wallet tapi di server orang lah ibaratnya. Jadi karena adanya di server orang itu dan servernya ternyata centralized yang bisa dikuasai sama satu pihak ya. Jadinya ada pihak yang gampang breach-nya lah atau gampang dapat data bocornya itu. Karena balik lagi guys, untuk ngehack centralized server dibandingkan decentralized server itu lebih gampang ngehack centralized server. Soalnya kalau ngehack decentralized server kayak blockchain itu kalian harus ngehack semua blok yang ada di blockchain tersebut. Tapi kalau ngehack centralized server kalian cuma perlu ngehack satu servernya aja karena balik lagi untuk nyimpen data di centralized server ya yang nguasain datanya cuma satu pihak. Tapi kalau di blockchain validator atau yang nguasain tuh banyak. Jadinya nggak bisa compromise segampang di centralized server lah. Intinya kalau ngehack centralized server ya cuma perlu ngehack satu pihak, tapi kalau di decentralized server kayak blockchain harus ngehack semua validator. Contohnya Bitcoin punya 1 juta validator ya harus ngehack at least 51% dari 1 juta validator tersebut. Jadi intinya ini adalah kesalahan Slope Wallet yang katanya kayak teledor untuk login atau menggunakan walletnya di server yang centralized. Dan ini yang login itu adalah orang dari Slope Walletnya itu sendiri. Kalau menurut yang gue pahami dan gue baca. Intinya sekarang yang orang pahami adalah ini bukan salahnya Solana tapi salahnya Slope Wallet. Dan salah satu orang yang menyetujui pernyataan tersebut adalah CEO dari Solana sendiri yang sekarang nyaranin untuk investor-investor di blockchain Solana menggunakan cold wallet kayak Ledger dan lain-lainnya. Intinya cold wallet tuh lebih aman daripada hot wallet karena penjelasan yang udah kita bikin di video ini. Langsung aja mampir nanti. Kita taruh linknya di bawah. Jadinya guys, untuk Solana sendiri ya kelihatannya dari kabar ini terjadi koreksi yang lumayan dalam dan sekarang tuh dari daily time frame-nya terbentuk pola kayak semacam bearish flag. Jadinya ini masih belum terbentuk jelas tapi ya hati-hati aja guys karena dengan sentimen negatif ini kemungkinan banyak orang yang mulai takut lagi nih sama Solana dan membawa potensi bearish flag ini menjadi kenyataan. Oke deh guys, gitu aja update dari gua, tapi sebelum gua akhiri video ini gua mau promosi lagi nih guys acara kita yaitu Coinvest Asia.
yang merupakan acara networking dan juga top insights dari beberapa speaker-speaker alias pelaku pasar kripto secara internasional. Jadi di situ kalian nggak cuma dengerin mereka ngoceh doang kayak seminar biasa, tapi kalian bisa ngobrol sama mereka juga karena ini networking event juga. Acaranya di Bali, lebih tepatnya di Cafe Del Mar tanggal 25 sampai 26 Agustus 2022. Jadi langsung aja guys, kalau kalian tertarik, ini tuh ada toko-toko gede kayak Crypto.com, terus juga ada Consensus, ada BNB Chain, Animoca Brains, apalagi kalau kalian mau bikin proyek sendiri. Ini tuh networkingnya pas banget lah buat kalian untuk mendapatkan funding mungkin atau kerjasama baru. Kalau misalnya tertarik, langsung aja mampir guys ke websitenya coinvest.asia dan beli tiketnya aja. Nanti di sana gue juga punya surprise pribadi buat kalian, jadi langsung mampir aja. Dan ini tuh surprise-nya menguntungkan lah secara moneter, alias kalian bakal dapat duit, spill dikit. Oke deh guys, gitu aja dari gue. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.